Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menganalisis karya puisi dengan metode strukturalisme semiotika. Menurut Michael Levater, cara kerja semiotik yaitu pembaca yang bertugas memberi makna sebuah sastra dan harus dimulai dengan mengemukakan meaning unsur-unsurnya, yaitu kata-katanya menurut kemampuan bahasanya yang berdasarkan fungsinya sebagai alat komunikasi tentang gejala di luar, yang kemudian harus meningkat ke tataran semiotik. Ada 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam pemaknaan sastra, yaitu yang pertama, puisi itu adalah ekspresi tidak langsung, menyatakan sesuatu dengan arti yang lain atau dengan kata-kata yang lain. Yang kedua, pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik, yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu harus mencari tema dan masalahnya dengan cara mencari matriks, model, dan varian-variannya. Kemudian yang keempat, seringkali sajak merupakan transformasi teks lain yang merupakan hipogramnya, yaitu teks yang menjadi latar belakang penciptaannya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis sastra. Menganalisis sastra yaitu usaha menangkap makna dan memberi makna kepada teks karya sastra. Dan untuk menganalisisnya itu perlu adanya kritik struktural untuk memahami makna tanda-tanda yang terjalin dalam sistem struktur tersebut. Untuk memahami karya sastra puisi, haruslah puisi tersebut kita analisis. Dan menganalisis puisi tersebut harus dengan cara yang tepat. Karena jika kita tidak tepat dalam menganalisis suatu puisi, maka itu akan menghasilkan fragmen yang tidak saling berhubungan. Untuk memberi makna sajak secara semiotik, kita harus melakukan pembacaan heuristik dan hermeneutik. Yang pembacaan heuristik itu adalah pembacaan berdasarkan struktur bahasanya. Sedangkan pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang sesudah pembacaan heuristik. Kemudian di sini saya akan membacakan secara heuristik puisi yang berjudul Garwa. Garwa sigara nyawa kau aku, pasang kekasih, akan abadi di pelukan jodoh, takdir jodoh. Lihat halaman kitab nasib, Lauhil Mahfud. Kini matahari mematangkan buah hati, nya usaha, kau aku mengunduh hidup, hasil. Ulan di senja memanggil pulang, matahari tenggelam. Untuk tundukkan diri kembali, pulang. Lalui malam-malam dalam kasih sayang, berkumpul agar buah hari lebih indah. Kenangan yang indah, neruskan cerita anak turun cinta, kenangan. Yogyakarta, 4 Juli 2018. Dalam pembacaan heuristik ini belum memberikan makna sajak yang sebenarnya. Maka di slide selanjutnya saya akan membacakan puisi ini dengan heuristik, yaitu tingkat semiotik yang kedua. Bait pertama, Garwa sigara nyawa. Garwa itu diambil dari bahasa Jawa yang berarti belahan jiwa. Kau aku sepasang kekasih atau suami istri akan abadi di pelukan jodoh. Pasti akan bertemu karena sudah ada takdirnya. Bait kedua, lihat halaman kitab nasib. Saksikanlah yang akan terjadi yang telah tertulis di Lauhil Mahfud. Ini matahari, usaha yang telah mereka lalui mematangkan buah hati, membuahkan hasil. Kau aku mengunduh hidup. Maka dari itu, kita akan menikmati hasil usaha tersebut. Bait ketiga,
Rembulan yang sudah berada di langit menunjukkan sore menjelang malam untuk tundukkan diri. Sudah saatnya selesai untuk bekerja dan kembali pulang ke rumah untuk beristirahat. Kemudian di bait keempat, sehingga di malam harinya dapat berbagi dalam kasih sayang, yaitu berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, juga dapat menikmati indahnya hidup bersama keluarga, dan kenangan yang indah itu dapat dirasakan sampai kapanpun. Maka puisi yang berjudul Garwa ini dapat saya simpulkan memiliki makna seperti yang telah saya tuliskan di slide ini. Dan perasaan yang ada dalam puisi tersebut adalah perasaan yang tulus dan penuh kasih sayang. Dalam puisi ini, pengarang juga menyampaikan ide pada pembaca dengan menggunakan dirinya, sehingga tercermin bahwa penyair adalah orang yang penyayang dan bertanggung jawab. Sedangkan suasana yang ada setelah membaca puisi ini adalah ketenangan. Dan banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari puisi ini. Kemudian selanjutnya saya mengutip puisi yang berjudul Setiap Cinta. Saya akan membacakan secara heuristiknya terlebih dahulu ya. Bait pertama. Setiap cinta ada ujiannya, rintangannya. Aku masalahnya, penyebabnya, engkau jawabannya, solusinya. Bait kedua. Tersebab aku ada di dalam dirimu. Itu sepasang kekasih yang telah menyatu. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Setiap permasalahan, keluar dari jawabanmu. Hanya kau yang menyelesaikannya. Kemudian di bait ketiga, meninggi ataukah merendah, apapun keadaannya, namaku, diriku, tidak akan bisa luput, selalu ada dari sebutanmu, selalu dicari olehmu. Kemudian di bait keempat, tetapi aku tidak kuasa, sungguh tidak bisa, untuk tidak menggumamkan, selalu menyebut namamu, dirimu. Janganlah hentikan aku, jangan menghalangiku untuk mewakili hati nuraniku, untuk mengatakan yang sebenarnya. Kemudian di sini saya juga akan membacakan secara hermeneutik puisi yang berjudul Setiap Cinta. Menggambarkan bahwa setiap menjalin hubungan itu pasti ada rintangan dan cobaannya. Setiap cinta ada ujiannya. Dan setiap masalah juga pasti ada solusinya. Setiap masalah harus diselesaikan secara bersama-sama. Aku masalahnya dan engkau jawabannya. Dan merekalah yang harus tahu, yang harus menyelesaikan. Karena mereka itu adalah pasangan kekasih, artinya sudah menjadi satu, saling memberi solusi. Tersebab aku di dalam dirimu. Bagaimana mungkin setiap masalah keluar dari jawabanmu? Dan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sedih atau dalam keadaan senang, meninggi ataukah merendah, tidak ada yang dapat menggantikanmu. Dan sebagai kekasih harus saling mendoakan. Namaku tidak akan bisa luput dari sebutanmu. Dan setiap pasangan juga harus saling toleransi, harus saling menyemangati satu sama lain. Janganlah hentikan aku untuk mewakili hati nuraniku. Kemudian yang ketiga, saya mengutip puisi yang berjudul Kekali Masa Kecil, yang akan saya bacakan secara heuristiknya terlebih dahulu. Kukalungkan batu mulia, telah sukses. Kukarungkan batu mutiara, mempunyai banyak harta. Kularungkan batu rindu dunia, melabuhkan kenangan. Kekali masa kecil kau aku cilupa, tempat masa kecil bermain. Dan pembacaan secara hermeneutiknya adalah, pada saat seseorang tersebut telah beranjak dewasa, dia telah menggapai cita-citanya dan hidup makmur, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kukalungkan batu mulia. Bahkan seseorang tersebut juga mempunyai harta yang lebih dari cukup. Kukarungkan batu mutiara. Dan pada saat itu dia mengingat masa kecilnya dan pergi ke suatu tempat. Kularungkan batu rindu dunia. Tempat kenangan yang dimaksudkan itu adalah sungai. Tempat di mana dulu dia bermain dengan teman-temannya. Kekali masa kecil
kau, aku, Cilupa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.